Kemudian mereka juga karena ajarannya Amr bin Luhai al-Khuzaini menyembah berhala-berhala lain yang kemudian dikenal oleh orang Mekah. Orang Mekah itu dibawain berhalanya kaum Nabi Nuh, mereka sebagian ngomong, "Oh, nggak usah. Kami punya berhala sendiri kalau gitu." Loh, kok bisa? Loh, kita punya orang-orang hebat zaman dulu kok. Ada yang namanya Latta, ada yang namanya Uzza, gitu ya. Ada yang namanya Hubal. Ini tokoh-tokoh Mekah dalam legenda dan mitos sejarah Mekah zaman dulu. Siapa Latta? Dalam satu riwayat dia diberi nama Latta. Al-Latta itu adalah bentuk muannas dari Allah. Ada disebut Al-Latta. Al-Latta itu muannas dari Allah. Inilah yang dipakai oleh sebagian orientalis untuk menuduh Islam ini sebenarnya kelanjutan dari agama jahiliyah. Muhammad itu penyembah Lata, lalu seluruh berhala selainnya dikalahkan. Untuk yang diagungkan cuma satu berhala, yaitu berhalanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Ucapan ini seperti yang disampaikan misalnya oleh orientalis namanya Goziher gitu ya. Dulu bangsa Arab itu menyembah banyak dewa-dewa. Nah, salah satu dewa itu namanya Al-Lata. Al-Lata ini bentuknya feminin, gitu ya. Nah, Muhammad karena dia seorang nabi lelaki kemudian mengubahnya menjadi bentuk maskulin, Allah. Lalu Allah lah yang dipertahankan sementara berhala selain dia dihancurkan. Ini ucapan-ucapan orientalis tentang bangsa Arab. Nah, Al-Lata ini memang nama adalah bentuk muannas dari namanya Allah Jalla Jalaluh. Yang kemudian siapakah Al-Lata? Al-Lata ini gelar bagi seorang yang dulu seorang perempuan janda yang sangat dermawan di kota Mekah. Lata ini kalau ada jamaah berziarah ke Mekah menunaikan manasik, maka dia yang menanggung semua keperluan mereka. Makanan, pakaian, penginapan, akomodasi, uang saku ketika pulang, gitu ya. Ini Lata ini saking kayanya dia lakukan semua itu terus menerus. Maka dia legend, gitu ya. Kata anak milenial, legend, gitu ya. Dia betul-betul legendnya orang-orang Mekah. Sehingga Lata ini ketika orang Mekah mau memilih sesembahan, dia ditetapkan sebagai salah satu sesembahan orang Mekah. Lata. Kalau minta kemakmuran, mintanya sama Lata. Kemudian ada berhala namanya Uzza. Uzza ini juga bentuk feminin, muannas dari Al-Aziz, salah satu nama Allah yang maha perkasa. Di Mekah, Uzza ini terutama disembah karena dulu dia seorang yang perkasa. Dia seorang yang menangan di medan perang. Dia seorang pahlawan, gitu ya, yang bisa mengalahkan berbagai macam suku dan kabilah yang lain. Maka Uzza disembah sebagai dewa perang, dewa keperkasaan, dewa kekuatan. Kemudian ada Hubal. Hubal dulu adalah dewa ya, karena dia seorang pemimpin yang bijaksana, dia seorang yang adil, seorang hakim yang pinter, yang cerdik, yang cendekia, gitu ya, yang memimpin dengan sukses. Maka Hubal ini menjadi sesembahan di bidang pemerintahan. Maka kalau kita lihat orang seperti Abu Sufyan bin Harb itu, gitu ya, ala Hubal, dia suka meninggikan kalau yang dia puji-puji sebagai sesembahan adalah Hubal. Ya, kalau minta kekayaan sama Lata, kalau minta keperkasaan sama Uzza, kalau minta kepemimpinan sama Hubal. Jadi ini adalah yang kemudian terbentuk sistem politeisme di kota Makkah.